Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam sapaan rohani hari ini. Dan kiranya kita terus dimampukan merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sapa firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini dalam cinta kasih dan bisa bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan apalagi menghakimi. Namun biarlah melalui kehidupan kami, cinta kasih-Mu boleh dirasakan oleh setiap orang dan setiap orang mengenal Engkau melalui hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayat 32. Demikian kisahnya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudaraku, di dalam hidup ini banyak sekali orang yang merasa dirinya benar. Dan dengan perasaan benar itu mereka mengambil jarak dengan orang lain, bahkan tidak mau bergaul dengan orang lain apabila mereka merasa bahwa orang lain itu orang berdosa. Mereka menganggap diri mereka suci dan mereka tidak mau tercemari oleh orang berdosa. Saudara-saudaraku, itulah sikap-sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan kita. Tetapi Yesus tidak demikian. Tuhan dan Juru Selamat kita meneladankan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Dia justru menghampiri seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Lalu dia mengajak Lewi, "Ikutlah aku." Dan indahnya adalah Lewi merespons dengan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan dalam sukacitanya Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan Yesus. Dia mengundang banyak teman-temannya yang notabene oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dianggap sebagai orang berdosa. Dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada Yesus dan murid-muridnya dengan berkata, "Mengapa engkau makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Saudara-saudaraku, disitulah kemudian Tuhan Yesus membukakan rahasia kehadirannya. Apakah rahasia kehadirannya? Dia datang bukan untuk orang benar, tetapi dia datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus menggunakan metafor seorang tabib yang datang untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudaraku, adakah hidup kita seperti orang yang sedang sakit? Adakah kita orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan? Jika kita merasa demikian, jangan justru kita menjauh dari Tuhan. Seringkali ketika saya mengajak seseorang untuk datang ke gereja, orang itu menjawab,
Pak Pendeta, saya masih berdosa. Saya belum menjadi orang yang benar. Saya malu. Saya belum bertobat. Saudara-saudaraku, ingatlah dan ketahuilah, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya yang merasakan masih belum benar di dalam kehidupan ini. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jika kita merasa masih belum menjadi orang benar, mari kita segera datang kepada Tuhan Yesus, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang menemukan jalan pertobatan. Jika kita sudah merasa menjadi orang benar, jangan kita menjadi penghakim-penghakim bagi orang-orang yang kita anggap hidupnya masih belum benar. Saudara-saudaraku, selamat menjalani kehidupan ini dalam syukur kepada Tuhan, dan teruslah semakin dekat dan lekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.